Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang sejarah dan perkembangan akuntansi syariah. Sebelum dari itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kikin Rantung, dan juga teman saya Ahmad Triwanto Tawil. Ada juga Yusgiantoro, ada Claudio Narang, dan juga Adi Setiawan. Oke, baik, langsung saja kita ke materi pertama. Latar belakang sejarah akuntansi syariah. Akuntansi modern yang saat ini kita gunakan bersifat materialistik, di mana itu tidak cukup kondusif untuk mendukung perjalanan dalam unsur spiritual. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah dekonstruksi terhadap akuntansi modern yang nantinya akan tercipta sebuah sistem akuntansi yang mampu menstimulasi perilaku manusia ke arah atau kondisi kesadaran ketuhanan atau God consciousness. Kesadaran ketuhanan ini adalah kesadaran yang menyebabkan seseorang menyadari kehadiran Tuhan setiap saat. Pada kondisi ini, yang bersangkutan akan selalu tunduk kepada hukum-hukumnya, tunduk secara total terhadap hukum-hukum Allah. Ketundukan secara total inilah yang disebut dengan Islam. Tunduk secara total kepada Allah merupakan jalan tol untuk sampai kepadanya dengan jiwa yang tenang. Dengan demikian, diperlukan sebuah bentuk akuntansi yang selaras dengan tujuan tersebut, yaitu akuntansi syariah. Akuntansi syariah filosofis teoritis. Lihatlah Gambling dan Karir 1991, Baidon dan Willett 1994, Triyono 1995, 1996, 1997, 2000, Harahap 1997 adalah salah satu aliran pemikiran yang mencoba melakukan dekonstruksi secara mendasar terhadap akuntansi modern yang ada saat ini dengan merumuskan sendiri dasar-dasar filosofi, epistemologi, dan teori berdasarkan pada nilai-nilai syariah. Aliran ini berusaha merumuskan bentuk akuntansi syariah yang ideal dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Sejarah terciptanya akuntansi syariah sebenarnya sangat dekat dengan perkembangan agama Islam. Bahkan kewajiban pencatatan transaksi yang bersifat non-tunai sekalipun sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Sistem akuntansi juga dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282, dan Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menyewakan, menghutangkan sesuatu, hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dan dalam waktu yang tertentu pula." Sehubungan dengan sabda Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ke-282 yang memiliki makna apabila seseorang ingin bermuamalah ataupun melakukan hutang piutang, hendaknya mencatat transaksi tersebut. Jika dilihat dari sejarah ini, maka Islamlah yang pertama kali mengenal sistem akuntansi. Berkembangnya sistem akuntansi syariah di Indonesia tak luput dengan berdirinya lembaga-lembaga syariah, khusus Bank Umum Syariah atau BUS. Sejarah metode pencatatan double entry. Dalam berbagai literatur, akuntansi konvensional banyak ditulis akuntansi lahir dari seorang pendeta Italia, yaitu Lucas Pacioli, dengan bukunya Summa Arithmetic Geometrica Proportionalita yang diterbitkan tahun 1949 di Avenge. Pencatatan transaksi tidak hanya mencatat pengaruhnya pada satu perkiraan, tetapi juga dilakukan pencatatan dalam perkiraan lain. Menurut Ijri, pada tahun 1996, Pacioli menyelesaikan pencatatan transaksi perdagangan di Italia dalam bab yang berjudul Bicomputi Sets Tourist dengan double entry bookkeeping system. Persamaan double entry bookkeeping system adalah sebagai berikut. Harta sama dengan utang tambah modal. Mulanya akuntansi merupakan catatan-catatan yang disimpan dari sebagian sistem feodal pada abad pertengahan.
Tuan-tuan tanah biasanya mengumpulkan pajak dari penduduk dan dana ini dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan negerinya dan untuk kepentingan pribadi. Laporan tentang pengutipan pajak itu disusun oleh staf-staf tuan tanah tadi sebagai pedoman baginya atau sebagai bahan yang dapat diperiksa oleh penduduk. Catatan seperti ini juga diperlukan oleh para pedagang yang berniaga ke daerah lainnya. Catatan-catatan ini disimpan untuk satu trip. Setelah tiba kembali dari perdagangan, maka dihitung laba rugi dari perdagangan itu. Di samping itu, cikal bakal akuntansi ini juga berasal dari lembaga awal perbankan yang mula-mula timbul pada abad ke-11 dan 12 di Italia. Lembaga ini sering juga memberikan pinjaman pada saudagar-saudagar yang berniaga ke negeri lain. Kegiatan bisnis ini tentu memerlukan catatan tentang kegiatan tersebut, khususnya catatan tentang laba rugi sebagai dasar nantinya dalam pembagian laba rugi di antara para partner. Pendapat ini sudah banyak dibantah oleh berbagai hasil penelitian lain yang menyatakan ternyata bahwa akuntansi maupun double entry counting jauh sebelum itu sudah berkembang di tempat lain. Lucas Pacioli sendiri dalam bukunya menyatakan bahwa apa yang ditulisnya tentang double entry bookkeeping adalah berdasarkan pada metode yang digunakan di Venice, Italia yang telah berkembang sebelumnya. Bahkan ia sendiri mengaku melakukan penjiplakan dari bahan manuskrip asli dari Venice pada tahun 2000. Pacioli sebagai penemu pertama akuntansi modern atau yang disebut dengan double entry accounting system semakin jelas. Buku yang beliau terbitkan selisih 2 tahun dengan pendaftaran Sir Columbus dari Inggris di benua Amerika. Sebenarnya bukanlah buku yang membahas tentang akuntansi, tetapi lebih tepat adalah buku matematik, di mana pembahasan pembukuan berpasang hanya sedikit disinggung pada bab yang berjudul Particularities the Computes et Scripturis Adnan pada tahun 1997. Sejarah akuntansi syariah. Pertama, ketentuan Al-Quran. Dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran inilah mendorong setiap umat muslim untuk peduli dan sekaligus menciptakan tradisi pencatatan bagi kalangan umat, sehingga menciptakan faktor pendorong partnership atau kerjasama pada waktu itu. Sama halnya dengan kewajiban untuk mengeluarkan zakat yang mendorong pemerintah dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban secara periodik. Kedua, era Nabi dan Khalifah. Pada masa Nabi Muhammad SAW hidup, beliau telah mendidik beberapa sahabat guna menangani profesi sebagai akuntan atau hafazhatul amwal atau pengawas keuangan. Perkembangan pemerintahan umat Islam sendiri hingga ke seluruh pelosok dunia sudah meningkatkan penerimaan serta pengeluaran negara. Di zaman Umar bin Khattab, para sahabat telah merekomendasikan pentingnya pencatatan penerimaan maupun pengeluaran. Ketiga, sahabat Nabi. Evolusi perkembangan buku untuk keperluan akuntansi sendiri sudah begitu pesat di zaman Daulah Bani Abbasiyah. Pada waktu itu, pembukuan ini diklasifikasi ke dalam akuntansi peternakan, akuntansi bendahara, akuntansi pertanian, ilmu auditing, akuntansi mata uang, dan akuntansi konstruksi. Sejarah telah membuktikan jika ilmu akuntansi sudah dalam dipraktikkan di dunia Islam. Dalam istilah jurnal yang lebih dulu dipakai di zaman Khalifah bernama Jaridah sebagai buku catatan transaksi keuangan. Hal ini juga sejalan dengan istilah double entry, berdasarkan tulisan dari Luca Pacioli. Bisa Anda saksikan lewat sejarah bahwa Islam lebih dulu mengenal akuntansi, karena kitab suci Al-Quran sudah diturunkan sejak tahun 610 Masehi. Perkembangan sejarah akuntansi syariah di zaman Khalifah. Pertama, zaman Abu Bakar As-Siddiq. Sistem pengolahan dari Baitul Ma'al sendiri masih sederhana. Penerimaan maupun pengeluaran dilakukan dengan cara seimbang, jadi bisa dikatakan hampir tidak bersisa. Dengan kata lain, tidak ada unsur penambahan di dalamnya. Kedua, zaman Umar bin Khattab.
Saat Umar bin Khattab memerintah, sudah diperkenalkan istilah bernama diwa, yang artinya tempat pelaksanaan bekerja, duduk sekaligus tempat akuntansi disimpan, dicatat, dan berguna untuk mengelola pembayaran gaji. Yang ketiga, zaman Utsman bin Affan. Di zaman Khalifah Utsman telah diperkenalkan istilah bernama Kitabab al-Rasul Wasir, yang artinya menjaga pencatatan rahasia. Untuk pengawasan pelaksanaan moral dan agama lebih difokuskan pada muhtasib. Yang keempat, zaman Ali bin Abi Thalib. Di zaman pemerintahan Ali, dikenal sistem administrasi bernama Baitul Ma'al, yang difokuskan terhadap lokal dan pusat yang berjalan dengan baik. Sementara untuk surplus sendiri dibagikan sesuai ketentuan dari Rasulullah SAW. Perkembangan sejarah akuntansi syariah di Indonesia. Istilah akuntansi syariah merupakan pemicu bagi lahirnya akuntansi syariah pada tingkat wacana. Yang kedua, konsep syariah merupakan sebuah wacana yang sah digunakan berbagai ide, konsep, dan pemikiran tentang akuntansi syariah itu sendiri. Yang ketiga, tujuan akuntansi syariah sebagai instrumen untuk membebaskan manusia dari ikatan jaringan kuasa kapitalisme atau jaringan kuasa lainnya yang semu dan kemudian dikaitkan pada jaringan kuasa ilahi. Keempat, akhirnya akuntansi syariah sekaligus sebagai prigma baru, sangat terkait dengan kondisi objek yang melingkupi umat Islam secara khusus dan masyarakat dunia secara umum. Perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi modern. Ada dua, yaitu akuntansi syariah. Kegiatan ekonomi harus berlandaskan pada kaidah dan syariah Islam yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat muslim secara umum. Sedangkan akuntansi konvensional memiliki dasar kerja pada logika manusia yang bisa berubah tergantung kebutuhan dan kultur masyarakat setempat. Case Bank Syariah di Malaysia. Studi kasus pada Bank Syariah di Malaysia di mana secara asistental internal auditor Bank Syariah menemukan bahwa Bank Syariah merupakan cabang dari bank konvensional telah melakukan pembiayaan kepada sebuah rumah sakit, namun ternyata terjadi transaksi non-syariah completion pada rumah sakit tersebut. Sementara pembiayaan itu sudah berlangsung selama 4 tahun dan selama 4 tahun rumah sakit tersebut membayar margin tiap bulan kepada Bank Syariah. Artinya karena pengelolaan rumah sakit tersebut tidak syariah completion, maka secara tidak langsung bank mendapatkan marginal dari penghasilan non halal dari rumah sakit tersebut, sehingga penghasilan Bank Syariah tersebut bercampur dengan pendapatan halal dan non halal. Dari kasus tersebut, berdasarkan pada prinsip akuntansi syariah yang full disclosure dan transparansi terhadap akuntabilitas syariah, maka Bank Syariah dalam laporan keuangannya harus mengungkapkan semua transaksi tersebut terkait dengan pendapatan halal selama 4 tahun dengan membuat catatan tambahan atas laporan keuangan tersebut tentang dana penghasilan yang telah digunakan dan dibagikan kepada nasabah dalam bentuk non-halal sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat sesuai dengan standar AAOIV dan PSAK di Indonesia. Dan untuk sisa margin non-halal dari rumah sakit tersebut dikembalikan dalam bentuk sedekah dan memperbaiki akad rumah sakit menjadi syariah completion. Baik, itulah penjelasan materi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.